وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Taib, fasal berikutnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun wala yasihul adhanu illa min muslimin aqil. Tidak sah adzan kecuali dari seorang muslim yang berakal. Tidak sah adzan kecuali dari seorang muslim yang berakal. Jadi syarat di antara syarat sah adzan Islam dan akal. Islam dan akal. Ya, Islam dan akal. Adapun baligh, akil baligh tidak menjadi syarat untuk azan. Tidak menjadi syarat sah azan. Jadi katakan di sini wala yasihul adzanu illa min muslimin aqilin. Tidak sah azan itu kecuali dari seorang muslim keislaman, syarat pertama, aqilin, berakal, syarat kedua. Wala yasihu min kafirin, tidak sah azan dari orang kafir. Ya, baik dia kafir asli atau murtad. Kafir asli atau murtad. Ya. Juga dari orang yang enggak pernah sholat sama sekali, itu enggak sah azannya. Kenapa? Karena dia murtad. Enggak pernah sholat, bukan enggak pernah sholat berjamaah, bukan, enggak pernah sholat. Maka dia tidak sah azannya karena dia murtad. Ya. Sampai dia terlihat sholat. Wala tiflin, dan tidak juga sah azan yang dilakukan anak kecil. Azan yang dilakukan anak kecil, namun nanti dirinci anak kecil kayak gimana dulu. Wala majnunin, tidak pula sah azan yang dilakukan oleh orang gila, majnun. Maka tifl di sini kenapa tidak sah azannya? Karena dianggap akalnya itu belum ada atau belum sempurna. Ya, akalnya bermasalah. Tifl. Majnun juga masturul aql atau maslub al-aql, yaitu akalnya hilang orang majnun. Masturul aql yaitu hilang atau tertutup akalnya. Li'annahum min ghairi ahli ibadat, karena mereka semua ini kafir, anak kecil, majnun, itu semua bukan ahlul ibadat, yaitu bukan orang yang sah melakukan performa ibadah. Tidak ada yang sah. Orang kafir mau ibadah enggak sah. Walaupun mungkin ada ganjaran di dunia. Ya, kita punya tetangga-tetangga yang non-muslim, Nasrani, kafir. Tetapi baiknya minta ampun. Maka baiknya ini tidak terhitung di sisi Allah sebagai ibadah, melainkan sebagai muamalah biasa. Maka Allah juga akan berbuat baik pada orang non-muslim ini, namun sekadar duniawi saja. Dia ramah, ya diramahi sama orang-orang lingkungan. Dia suka sedekah, ya orang-orang pun mencintainya karena keduniaannya, karena sedekahnya, kebaikannya. Tapi di sisi Allah, di akhirat nanti, semua amalan itu seperti haba'an manthura. Itu seperti debu berterbangan, enggak ada arti sama sekali. Ya, karena tidak sah amalannya secara syar'i, tidak sah amalannya. Taib tifl, anak kecil juga tidak sah amalannya, bukan termasuk ahlul ibadat. Dia tidak beribadah. Taib anak-anak yang di muhsinin misalnya. Ya, anak-anak di muhsinin, ya. Terutama di waktu asar, ya kan, kalau misalnya mau TPA, itu banyak banget tuh anak-anak. Ya alhamdulillah mereka ke masjid itu udah kita syukuri banget gitu kan. Ya, itu pun belum semua anak-anak di sini ya, ke masjid itu. Ya ada sisi ya pahitnya adalah ya bercandaan mereka, betul itu ya maklum enggak maklum lah. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak ini sah salat mereka? Gitu loh. Apakah anak-anak ini sah salat mereka? Ini akan dilihat nanti. Tifl ini kalau dia belum faham khitab, belum faham pernyataan syariat, belum paham baik dan buruk, belum paham orang ngomong apa, belum bisa mencerna kalimat-kalimat temannya, orang tua, maka ini tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya, tidak sah ibadahnya karena bukan ahlul ibadat. Namun anak-anak TPA yang udah biasa ke sini, wallahu alam, rata-rata mereka sudah sah salatnya. Sudah sah salatnya. Makanya perlu dinasihati terus tuh anak-anak supaya tidak bercanda.
Harus terus dinasihatin, diingetin. Karena mereka itu kalau sholat itu bisa sah. Apalagi mereka wudu dengan benar, ya. Sholat juga tahu bacaan-bacaannya, takbirnya dan seterusnya, maka sah sholat mereka. Ya. Namun kalaupun mereka tidak sah sholatnya karena mungkin wudunya nggak benar atau cara sholatnya juga nggak benar, rukun-rukunnya nggak baca Al-Fatihah, maka mereka tidak berdosa. Karena sholat untuk anak-anak kecil yang seperti ini bukan merupakan kewajiban mereka. Bukan merupakan kewajiban mereka. Bapak ibu mereka itu yang wajib untuk sholat. Ya. Nah, kalau anak-anak yang kadang kita membawa anak yang usia di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun, belum tamyiz, belum usia tamyiz, belum paham, belum ini, belum itu, maka sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya tidak sah. Karena dia bukan ahli ibadat, bukan pelaku ibadah. Nah, sekarang masalah juga ikhwan, sebelum masuk ke al-atfal, anak-anak kecil yang misal kita bawa anak kecil ini di samping kita. Sebagian ulama mempermasalahkan, walaupun yang lebih tepat wallahu alam adalah tidak masalah. Mempermasalahkan di mana? Kalau di sisi bercandanya, lari-lariannya itu udah jelas. Itu memang bermasalah. Tapi kalau dia menjaga, bapaknya ini menjaga, atau walinya menjaga, atau pamannya menjaga di samping, jangan kemana-mana. Ini anak masih usia 5 atau 4 tahun. Laki-laki. Atau kadang-kadang ada ikhwan atau bawa perempuan, anak perempuannya usia 4 tahun. Salat di sampingnya sudah berjamaah bersama kaum muslimin. Jemaah muslimin. Apa hukumnya seperti ini? Maka ulama beda pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya hal seperti ini tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh. Yang pertama, ulama pertama tidak menidakbolehkan, yang kedua membolehkan. Kita lihat alasan-alasannya. Yang pertama, tidak boleh kata sebagian ulama. Ya. Tidak boleh kecuali anak tersebut ditaruh di pojokan shaf. Ditaruh di pojokan shaf. Ya. Baru boleh. Tidak boleh kecuali anak itu ditaruh di ujung shaf. Ini ulama yang tidak bolehin. Apa alasannya? Alasannya adalah anak kecil, tifl seperti ini tidak punya akal. Maka dia disamakan dengan benda mati atau barang. Dari segi tidak memiliki akal. Maka ketika dia berada di tengah-tengah shaf, di samping orang tuanya dan sampingnya ada orang tua lain, ada orang lain, maka itu ibarat adanya inqita' as-shaf. Inqita' as-shaf yaitu terputusnya shaf. Bisa paham enggak maksudnya? Ini rakaat pertama shaf pertama. Shaf pertama. Di sini misal siapa, gitu kan? Tapi di sini ada Pak Fulan, dia bawa putranya. Masih usia 4 tahun. Betul pakai baju koko, betul pakai peci, tapi masih usia 4 tahun. Ulama pertama yang tidak bolehkan ini mengatakan ini anak belum punya akal. Dia makhluk hidup. Maka dia sama dari sisi ketidakpunya akalan dengan hewan atau barang. Ibaratnya kayak apa? Ya, Nabi SAW melarang kita kalau sholat berjamaah, dilarang kita naruh sendal di samping karena itu akan memutus shaf, gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita naruh anak di samping, terus sampingnya ada bapak lain, ini seperti memutus shaf. Ada jeda antara kita dengan bapak, itu maksud dari ulama ini. Karena anak ini ada atau enggak itu seperti enggak ada. Gitu loh. Ada atau enggak itu seperti enggak ada. Maka tidak boleh kecuali kalau misalnya anak ini di pojokkan, ya, sehingga tidak memutus shaf, ya. Tapi alasan ini pun juga agak rancu juga, karena kalau di pojokkan, kalau emang alasannya adalah ini anak disamakan dengan barang atau dengan binatang yang tidak punya akal, lah kalau di pojokkan gitu kan ibaratnya kan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh. Berarti bukan memutus shaf ini. Orang berarti haram untuk ke shaf kedua kalau misalnya di samping sana
anak-anak karena dianggap tidak. Berarti soft ini lengkap nggak? Nggak lengkap karena di samping-sampingnya ada anak-anak kecil dan itu ibaratnya apa? Kosong itu samping-sampingnya. Berarti nggak ini. Jadi rancu ini pendapat pertama ini. Maka Allah alam pendapat kedua yang lebih sahih. Kendati pun anak-anak ini tidak sah salatnya karena mereka bukan ahli ibadat, bukan pelaku ibadah, ya, maka tetap sah. Bukan tetap sah, tetap relevan untuk dibawa ke masjid untuk salat berjamaah. Ya, hanya perlu dijaga di sisi apa? Perlu dijaga di bandelnya, nakalnya, berisiknya, bercandanya, itu aja. Ya, seperti itu aja. Dan juga kalau dikembalikan kepada konteks dan juga awatif basyariyah, yaitu perasaan manusiawi dan sosial kita orang Indonesia, anak-anak yang seperti ini pun kalau kita larang ke masjid, kesian, nggak terlatih dia sejak kecil untuk ke masjid. Serba salah, ikhwan. Kalau misalnya kita taruh di soft misalnya, bercanda, ya, 2 anak aja. Itu bibit ngeselinnya di 2 anak misalnya. Ya, 2 anak aja nih bercanda. Ini repot. Tapi kalau misalnya kita suruh semua anak berjejer di samping ujung sana 4 anak, sana 5 anak, kira-kira lebih hancur lagi lah. Lebih ambiar lagi, gitu. Lebih ambiar lagi kalau misalnya apa? Anak-anak dikhususkan soft di belakang semua berjejer. Wah, ini malah justru sarang burung. Lebih ramai lagi, salah lagi, jadi serba salah. Ya, kan kita kadang pernah kan di beberapa masjid anak-anak di soft paling belakang, ngumpul semua, nggak boleh di soft bersama orang dewasa. Ini mungkin mengikuti pendapat ulama pertama yang tidak bolehkan anak-anak yang belum berakal ini untuk di dalam soft bersama orang dewasa, karena itu akan memutus soft. Makanya udah kumpulin aja di belakang bareng-bareng. Ya, tapi kan endingnya apa? Lebih parah malah. Bukan sikut-sikutan, ketawa ketiwi, malah lebih ramai lagi. Salah, ini salah gitu. Nah, kalau misalnya di soft berarti ya dipisahin orang dewasa, anak-anak. Dan yang paling afdal tentu anak-anak ini datang ke masjid bersama orang tua atau walinya, penjaganya gitu. Kita lihat rata-rata, sebagaimana udah berkali-kali katakan, rata-rata anak kecil yang betul-betul nakal kalau di masjid dan berisik itu rata-rata bapaknya itu emang gak ke masjid. Karena anak ini kalau bapaknya ke masjid dan bapaknya betul-betul ya mendidik, gak bakal tuh anak kayak gitu. Yana yakin gak bakal tuh anak tuh kayak gitu, nggak berani dia, ada bokapnya, ada bapaknya, nggak berani. Apa langsung dibawa bapaknya, udah samping saya aja, di samping bapak, itu nggak berani untuk apa-apa. Ya, lah bapaknya juga ya harus apa kalau misalnya anaknya berisik atau ini, diem, suruh diem, pegang supaya dia tahu kalau dia itu salah gitu loh. Nah sekarang gimana cara anak-anak ini tahu kalau mereka salah, kalau bapak-bapak mereka juga nggak pernah ke masjid, nggak dikontrol sama bapak-bapak itu. Ya. Mungkin ada alasan yang oke lah, misalnya kalau misalnya TPA di Muhsinin, Asar, ya datang ke masjid anak-anak ini, alhamdulillah, ya bapak mereka kan memang lagi di kantor, ini maklum, maghrib, ya, apa masih kantor, ya, Isya masih kantor, ya, kalau subuh anak-anak nggak ada biasanya, ya, zuhur lagi sekolah anak-anaknya. Ala kulli hal ini seorang bapak ini mas'ul, bertanggung jawab itu untuk masalah anaknya. Kalau misalnya anak-anak ini, ya anak-anak ini dia atau mereka betul-betul bandel, bercanda, gangguin orang sholat. Ketika bapaknya masih di kantor, maka yang afdal imma bapaknya betul-betul mendidik, ibunya betul mendidik, atau jangan dulu nih anak ke masjid kecuali bareng bapaknya. Gitu. Karena kondusivitas kebaikan sholat orang-orang itu harus dijaga, ya. Tapi ini kembali ke yang tadi, tifl, anak kecil. Tifl, anak kecil, yaitu tidak sah azannya. Tidak sah azannya, walaupun bagus, tidak sah azannya. Wala majnun, begitu juga tidak orang gila. Orang gila kadang-kadang Anda bisa azan.
Majnun orang gila. Majnun itu orang gila itu dulunya kan waras, tapi ada akal tertutup, mungkin karena keantup apa atau kepentok apa atau stres atau minum apa terus habis itu gila permanen, naudzubillah min dzalik. Maka majnun ini kadang-kadang ada yang bisa azan. Ya, ada yang bisa azan. Ana dulu tinggal di sebuah pesantren di Pontianak Pedalaman, ya. Itu dekat dengan tempat-tempat orang Dayak Pontianak juga tapi pedalaman. Itu ada pesantren terpencil jauh dari jalan raya. Jalan raya yang dulu jalan raya apa namanya? Anda lupa nama jalan rayanya. Daerah Parit Sembin pokoknya Pontianak. Jalan rayanya aja itu mobil ada jarang banget gitu ya tuh. Itu tahun 2005 dulu. Terus 4 kilo ke dalam masuk ke pedalaman dari jalan raya itu 4 kilo ke dalam jalan kaki itu baru di sana pesantren. Di situ tempat anak tinggal. Ada itu pesantren kader-kader orang-orang yang memang dulu berkasus, orang-orang bingung di tanah Jawa kemudian hijrah dan mereka kemudian ada di sana. Itu pesantren sufi gitu ya, sufi tarekat. Ya orang-orang yang dulunya orang-orang berkasus, orang-orang yang jahat, penjahat yang taubat kemudian. Tapi taubatnya ke sufi gitu loh sayangnya. Ya kemudian di pesantren itu, Ana juga ngajar di situ akhirnya bersama mereka. Ada orang gila di situ. Jadi itu penampungan orang yang dulunya bejat, yang dulunya berkasus, yang pernah dipenjara. Ya, jadi kader-kader di situ untuk beribadah gitu loh. Ada juga seorang orang Melayu, dia panggilnya bujang. Panggilannya bujang. Tinggi, kurus, hidup nggak ada apa, ngomong nggak bisa, gitu, ngomong nggak bisa, gagu, bingung, ya, dan numpang hidup di situ. Orang gila ini, dia jadi murid nggak bisa, belajar nggak bisa, apalagi ngajar. Dia masih hidup aja masih syukur itu orang, si bujang ini, ya, itu berarti hampir berapa tahun? Berarti hampir 20 tahun lalu, ya. Karena lucunya, ketika ana isi kajian di daerah daerah Jati Asih, misalnya lagi apa itu yang dekat Kemang Pratama, daerah dekat Kemang Pratama ada apa namanya Al-Muhajirin itu, Pekayon, daerah Pekayon. Kalau ada kajian di situ imam, ada imamnya, itu imamnya persis sama muka si bujang. Jadi kalau anda lihat imam ini, Anda ingat orang gila ini gitu loh. Padahal ini imam, kesian ya. Anda nggak ngomong ke beliau. Anda nggak mau ngomong ke beliau. Saya hantum kayak orang gila sih. Anda nggak bakal ngomong gitu ke orang itu ya. Tapi mirip banget ya. Si bujang ini, ya, itu kalau ngomong gagu dan sangat apa namanya ya, bukan polos. Emang nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak bingung. Orang-orang bingung lah gitu. Nggak tahu dulunya tuh orang apa dulunya, kerja di mana dan kenapa kok bisa jadi kayak gitu. Ajaibnya, kalau dikasih gitar, ya, dan nyanyi dangdut bisa. Tapi kalau diajak ngobrol nggak bisa. Sampai kita ini intel apa beneran ini orang ini? Ya, jangan-jangan intel buat pesantren pedalaman lagi kok dia bisa, tapi kalau diajak ngobrol gagu langsung. Ada orang kayak gini nggak tahu kenapa. Allahu alam, apa dia emang pura-pura murni atau emang Allahu alam, bingung juga kita. Ya makanya nggak mau dipikirin lah biar nggak banyak pikiran kita. Maka ada orang gila seperti ini. Nah kita lihat ada orang gila masuk masjid ikutan sholat, ngomong nggak kauran, selagi sholat, akbar, ngomong nggak jelas. Tapi kalau disuruh adzan bagus. Gitu loh, ada yang kayak gitu. Nah, apakah ketika dia azan, walaupun bagus, satu tidak azannya tidak sah? Tidak sah. Ini bukan masalah bagus atau enggak. Ini dilihat dari pelakunya, dari yang azan. Kalau yang azan ini orang gila, ketutup akalnya, maka tidak sah azannya. Nah, artinya apa? Apa faedah dari hal ini? Kalau di satu desa, misal desa apa namanya, Sukamandi misalnya, yang mana itu masjid ya, kan ada masjid agung, ada masjid ranting cabang ya di tiap-tiap RT atau apa gitu.
Nah, biasanya kalau adzan zuhur tuh di kampung-kampung zuhur atau asar bisa cuman masjid desanya doang, masjid desa. Adapun musola itu nggak pada azan karena orang-orang nggak ada ya. Misalnya masjid desa ini azan, yang azan ternyata si bujang itu dan tidak terdengar azan lain. Maka kalau si bujang ini yang azan, tidak sah azannya. Dan orang-orang yang satu kampung itu berdosa semua karena belum tertunaikan azan pada satu daerah. Kan kita udah mengatakan bahwasanya azan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi wajib di suatu daerah muslim wajib terdengar azan. Nah, masalah ini terdengar azan ini kalau pelaku azannya adalah orang gila, maka tidak sah. Tidak sah azannya, melainkan harus diulang. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yusra'ul adzanu lin-nisa'i walal iqamatu wala yasihu minhunna. Tidak disyariatkan azan, tidak ada syariat azan untuk perempuan. Maksudnya perempuan azan enggak ada syariatnya, enggak boleh. Wala yasihu minhunna, dan tidak sah azan perempuan. Azan perempuan tidak sah. Begitu juga iqamah. Iqamah perempuan tidak sah. Wala yusra'ul adzanu lin-nisa'i wala liqamah wala yasihu minhunna. Tidak disyariatkan dan tidak sah azan atau iqamah untuk perempuan. Jadi kalau perempuan menunaikan jemaah antar perempuan saja, ya kan, kalau perempuan jemaah kan satu baris. Imamnya di tengah-tengah, bukan di depan, di tengah perempuan. Satu baris. Tidak ada iqamah. Tidak ada apa-apa. Melainkan langsung Allahu Akbar imamah perempuannya. Ya, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Lah kalau misalnya perempuan ini pengen sholat jemaah di rumah gimana? Misal antum ada keluarga, ada istri antum dewasa, ada putri antum dua dewasa semua. Bisa sholat berjemaah? Bisa. Di rumah, fadhal, silakan. Terus ada azan enggak? Enggak. Perempuan enggak boleh azan. Walaupun pelan enggak usah. Iqamah, qomat juga enggak. Boleh enggak iqamahnya ikutin masjid misalnya? Ya silahkan, tapi itu bukan sebagai iqamah buat sholat dia. Karena ya kayak perempuan enggak ada iqamah. Kalau misalnya iqamah masjid itu kan sebenarnya buat apa? Buat yang di masjid, bukan buat yang di rumah, buat yang di masjid. Gitu loh. Makanya iqamah di Masjidil Haram, antum lihat live streaming gitu kan? Ya antum itu iqamah buat Masjidil Haram, bukan buat masjid sini gitu loh. Apalagi waktunya berbeda. Ya, jadi perempuan tidak ada iqamah. Kalaupun mau ikutan dengan iqamah yang di masjid terdekat, ya itu silahkan. Tapi hakikatnya itu iqamah bukan buat salat perempuan-perempuan ini. Taib, kenapa tidak disyariatkan azan dan iqamah buat perempuan? Li'annahu yusra'u fihi raf'us saut. Karena disyariatkan untuk azan dan iqamah, terutama azan, disyariatkan mengangkat suara, terutama azan. Karena kalau iqamah enggak terangkat suaranya enggak apa-apa. Tapi kalau azan dianjurkan untuk tinggi suaranya, dianjurkan. Karena azan itu untuk yang belum datang. Sementara iqamah itu untuk yang sudah datang. Oke, kalau di Muhsinin misal azan pakai speaker luar, enggak apa-apa. Iqamah pakai speaker dalam, itu enggak apa-apa. Karena azan itu untuk yang belum datang supaya datang. Iqamah, qomat itu untuk yang sudah datang supaya salat. Begitu. Nah, sekarang kita kadang kebalik. Kita ini yang rumahnya agak jauhan dari masjid Muhsinin misalnya, kita itu nunggunya apa? Qomat. Padahal qomat itu bukan buat orang luar yang belum datang ke masjid. Ini salahnya kita nih. Ya. Yang untuk kita yang masih di rumah itu azannya, bukan iqamahnya. Iqamah, qomat itu buat orang yang sudah ada di dalam masjid. Supaya ayo kita diri salat. Ya. Ya, ini downgrade jadinya. Jadi kita nunggu, udah qomat belum? Kan gitu kadang-kadang kita nanya ke istri, udah qomat belum tuh Muhsinin? Udah qomat belum sih? Ya. Udah qomat belum tuh Muhsinin? Gitu. Harusnya kita nanya apa? Orang luar apa? Udah azan belum? Gitu. Udah azan belum? Bukan nunggu qomat. Karena qomat itu untuk orang yang ada di masjid, untuk ayo kita qad qomatis shalah. Kita berdiri untuk salat. Nah, li'annahu yusra'u fihi raf'us saut. Azan disyariatkan untuk mengangkat suara. Walasna min ahli dzalik. Sementara perempuan
itu bukan orang yang bukan orang yang dibolehkan untuk mengangkat suara. Nggak boleh perempuan mengangkat suara. Makanya haram perempuan itu misal menjadi qari untuk tampilan di hadapan laki-laki. Nggak boleh. Nggak boleh. Salah sebenarnya, itu salah. Ya. Jadi qari'ah di depan misalnya walimahan ini, walimahan itu, atau acara pesta ini, pesta itu, walimahan dan seterusnya, kemudian perempuan ya, yang qari'ahnya perempuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan di depan para laki-laki. Ya, di depan para laki-laki. Maka ini hal yang enggak boleh. Bahkan walaupun cadaran. Karena apa? Karena asalnya perempuan itu khafdhus saut, yaitu merendahkan suara, tidak meninggikan, tidak menzahirkan suaranya untuk laki-laki ajnabiyah, untuk laki-laki kecuali karena hajat yang tidak mungkin untuk dihindari, seperti jual beli, ya, transaksi, atau nanya alamat, hal-hal yang mungkin hajat atau darurat, maka ini tidak masalah. Tetapi kalau ini apa? Jadi qari'ah atau perempuan azan, ya, untuk apa coba? Ya, perempuan azan, padahal disuruh untuk apa? Merendahkan suara, sementara azan itu harus terdengar suaranya, dan terdengarnya suara azan itu tujuannya ke siapa? Ke orang-orang luar masjid. Maka ini enggak boleh, ya. Wala al-khuntha al-muskil, tidak disyaratkan juga, tidak disyariatkan azan atau iqamah untuk khuntha muskil. Khuntha muskil, khuntha itu adalah orang yang memiliki kemaluan ganda. Muskil yaitu bermasalah. Maksudnya bermasalah apa? Belum diketahui mana yang dominan. Ini zakarnya atau vaginanya yang lebih dominan. Ini laki atau perempuan itu belum ketahuan. Karena parameter, kalau orang memiliki dua kemaluan atau kemaluan ganda, zakar punya, vagina juga punya, misalnya. Dalam satu jasad dia nih. Kalau misalnya dominan zakarnya untuk kencing dan keluar air mani dan seterusnya di zakar, maka dia laki-laki. Kalau dominannya di vagina, maka dia perempuan. Tapi kalau ini entah dua-duanya sama-sama dominasi atau dua-duanya sama-sama rata atau enggak ketahuan, ini yang mana yang lebih condong, maka ini namanya al-khuntha al-muskil. Orang berkelamin ganda yang tidak ketahuan dia itu condong ke laki-laki atau perempuan. Dilihat bukan dari lenggak-lenggoknya, bukan dari situ. Khuntha muskil bukan dari situ. Tapi dilihatnya dari Dari dominasi kemaluannya. Yang mana yang lebih dominan? Itu baru disebut gendernya apa. Nah, kalau khuntha muskil yang belum jelas dia laki atau perempuan, itu tidak disyariatkan Tidak disyariatkan azan atau iqamah. Walaupun dia cowok banget, kelihatannya cowok, tapi belum ketahuan nih antara laki atau perempuan dari segi zakar atau vaginanya. Mana yang lebih dominan dia belum tahu. Maka dia tidak azan, tidak iqamah. Li'annahu la yu'lamu kaunuhu rajula. Karena tidak ketahuan dia ini laki-laki atau perempuan. Karena hal-hal seperti ini dilihat dari kemaluannya. Kalau ganda dan tidak ada dominasi salah satu dari keduanya, maka enggak ketahuan. Berarti dia bukan laki-laki, belum ketahuan laki-laki atau perempuan. Ya. Dan juga antum salaman juga jangan. Ya, walaupun dia tegap badannya, cowok gitu, jenggotan mungkin. Nah, kalau jenggotan ini pertimbangan lain. Nah, berarti laki-laki gitu, karena enggak mungkin perempuan jenggotan. Kalau memang jenggotan, maka yang masalah kemaluan tadi sudah selesai. Karena jenggot itu udah karakteristik khusus laki-laki, yang perempuan tuh enggak ada yang jenggotan. Gitu, enggak ada yang jenggotan. Taib. Itu sampai sini insyaallah materinya. Jika ada pertanyaan ikhwan dari sampai sini. Nah, foto Pak Agung. Untuk siapa? Oh, taib. Jadi di masjid daerah atau desa itu memang mereka udah sepakat atau biasa jam 4, ya gitu ya, kebiasaan mereka jam 4. Dan mungkin itu ada pertimbangan, mungkin karena orang-orang baru dari sawah atau gimana, Allah alam. Tapi itu enggak apa-apa.
Itu nggak apa-apa dalam artian memang bukan awal waktu banget, tetapi dapat fadilah salat berjamaah bersama kan orang-orang desa itu. Nah sekarang orang yang singgah, imma antum musafir atau antum memang menetap di situ sebentar ke rumah orang tua atau gimana, boleh nggak antum untuk sholat lebih awal, gitu kan? Kalau antum musafir, nggak masalah. Musafir ini dalam artian antum singgah kan, sementara di situ, nggak masalah, ya. Atau antum musafir yang memang tinggal di rumah orang tua mungkin 2 hari doang atau 3 hari, antum sholat di awal waktu, bahkan mereka belum azan, itu nggak masalah, ya. Nah gimana kalau misalnya antum nggak sendiri, yang singgah ini nggak sendiri, melainkan berjamaah, orang luar semua, maka boleh nggak bikin jemaah di situ sholat bareng gitu? Padahal orang penduduk situ saja belum sholat gitu kan? Maka jawabannya kalau antum memang singgah, maka ini ada uzur untuk sholat lebih awal, tidak menunggu mereka. Karena kalau menunggu mereka, ya kehilangan waktu, kehilangan banyak gitu kan? Karena ini mau pergi lagi, maka ini tidak masalah uzur seperti ini. Ya apalagi ini udah masuk waktu sholat. Nah orang musafir itu tidak wajib sholat berjamaah. Orang musafir tidak wajib juga sholat di masjid. Kalau memang dia mau sholat di tempat lain, misal di toko seseorang atau di Indomaret atau di mana gitu, sholat ini nggak masalah. Dia mau sholat di suatu masjid atau musalla, kalau ternyata masih digembok bagian pintunya, kalau udah masuk waktu asar, kemudian dia sholat di luar di teras, maka ini juga nggak ada masalah. Semua ini nggak ada. Musafir itu jauh lebih bebas dibandingkan orang yang mukim. Nah, adapun yang mukim, kalau misalnya dia dapatkan asar itu jam 4 dan semuanya kayak gitu di masjid-masjid sekitar, makanya dia ikuti. Dia ikuti untuk mendapatkan kewajiban berjamaah. Ya, taib. Apakah dia mendapatkan fadilah salat di awal waktu? Wallahu alam, kemungkinan tidak. Kalau memang awal waktunya jam 3 sore. Ya kan jam 4 kan udah menuju ke waktu pertengahan. Ya, jadi dia kemungkinan tidak mendapatkan fadilah keutamaan salat di awal waktu. Ya, tapi dia mendapatkan keutamaan kewajiban salat berjamaah. Ya, mana yang lebih wajib? Salat di awal waktu atau salat berjamaah? Salat berjamaah wajib. Salat di awal waktu sunnah. Nah, ini perbedaannya. Maka wajib ini lebih didahulukan daripada sunnah. Makanya kalau orang mukim dengan konteks seperti itu desanya, maka dia salat berjamaah walaupun jam 4. Kalau diadakan salat berjamaah jam 4:30, salat berjamaah jam 4:30. Namun kalau memang dia ada hajat yang tidak memungkinkan salat berjamaah jam 4:30, maka silahkan dia salat di awal waktu. Tapi cari jemaah siapa gitu. Kalau bisa. Ya. Wallahu a'lam. Kalau enggak ada, maka dia salat sama keluarganya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu Pak Agung. Oke? Pak Fajar ada? Silakan. Ya, salat qada itu tidak bisa diniatkan dengan salat on time sunnah lainnya atau apa gitu, nggak bisa. Antum mau qada sambil tahiyat masjid nggak? Karena qada itu hukumnya beda sendiri. Dia nggak bisa dilakukan, nggak bisa diniatkan dengan salat al-ada, salat yang ada pada itu. Kalau di waktu duha antum salat qada subuh atau antum salat qada qabliyah subuh atau antum qada salat witir, maka ini bukan salat duha. Memang ini salat di waktu duha, tapi tidak semua salat di waktu duha adalah salat duha. Maka dia termasuk salat qada, baik qada wajib atau qada sunnah sesuai dengan niatan dan juga amalannya, tapi bukan salat on time, bukan salat duha itu. Bukan. Ya, adapun kalau mau salat duha, maka bikin salat lagi niatan salat duha atau salat mutlak gitu. Seperti itu ya.
Ya, wallahu alam. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih sekalian untuk semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.